Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Dinda Yulia Safira atau bisa dipanggil Kak Rara. Nah, di sini kakak akan menjelaskan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang iklan. Nah, sebelumnya Ananda semua udah pada makan belum? Kalau belum, pause dulu video ini, kemudian makan dulu, baru nanti kalau udah selesai makan, baru lanjutkan nonton videonya sampai akhir ya. Semoga Ananda bisa fokus dan mengerti materi yang hendak kakak sampaikan pada pagi hari ini atau pada hari ini. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu nih menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita nanti, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa berkah. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik, langsung aja. Di sini kakak akan menjelaskan tentang iklan, yaitu media cetak dan juga elektronik. Nah, Ananda sekalian pasti sudah pernah kan melihat iklan? Baik. Nanti kakak jelaskan ya. Di sini ada kompetensi dasar, yang mana 3.4 kita menganalisis informasi yang disampaikan pada paparan iklan dari media cetak maupun media elektronik. Nah, kemudian 4.4 yaitu memperagakan kembali informasi yang disampaikan dari paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis maupun visual. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, dengan aplikasi WhatsApp, peserta didik mampu mengamati contoh gambar iklan yang telah di-share di grup WhatsApp kelas 5B. Nah, dan mampu mengidentifikasikan kata kunci pada iklan media cetak dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua, dengan memfoto menggunakan smartphone hasil pengamatan terhadap iklan media cetak tersebut dalam bentuk peta pikiran, peserta didik mampu melaporkan hasil pengamatannya dengan cara memposting di WhatsApp group dengan percaya diri. Nah, lanjut aja. Di sini kita akan mempelajari apa sih itu iklan. Nah, sebelumnya Ananda sekalian pasti sudah pernah melihat iklan, bukan? Di televisi, di radio, di koran, majalah maupun tabloid atau buku-buku yang mungkin udah pernah Ananda baca. Pasti di situ ada iklan kan? Nah, di situ contohnya iklan seperti apa sih gitu. Nah, jadi di sini pengertian iklan adalah merupakan berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Nah, iklan yang biasanya bersifat promosi ini dipromosikan melalui media periklanan seperti televisi, radio, koran, majalah, internet, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian apa saja sih unsur-unsur yang harus ada dalam iklan? Nah, jadi di sini ada dua unsur yang harus dimiliki iklan. Yang pertama yaitu kalimat deskriptif dan juga kalimat persuasif, di mana kalimat deskriptif ini berguna untuk menguraikan atau menjelaskan produk atau layanan yang sedang diiklankan. Kemudian kalimat persuasif ini merupakan sebuah unsur di mana untuk membujuk atau mempengaruhi orang agar mau menggunakan atau bahkan membeli layanan yang diiklankan. Nah, jadi di dalam unsur iklan ini, di dalam sebuah iklan harus adalah deskripsi produknya dan juga harus menarik. Pokoknya ingat ya, dua unsurnya. Yang pertama, deskripsi produk dan juga menarik. Dua ini harus ada di dalam iklan. Oke? Nah, kemudian ciri-ciri iklan. Nah, iklan yang biasanya dipaparkan atau dipromosikan atau yang sering kita lihat, yang pertama biasanya menggunakan kalimat kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. Jadi kata-kata yang dipaparkan pada iklan itu tidak boleh kata-kata yang kasar atau kata-kata yang tidak baik, kayak gitu tidak boleh ya. Jadi harus menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, kemudian haruslah menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi khalayak. Sugesti itu apa nih?
sugesti untuk membeli produk tersebut atau menarik untuk memperhatikan iklan tersebut dan lain sebagainya. Nah, kemudian pilihan kata yang digunakan di dalam iklan itu menonjolkan informasi yang utama dan penting. Jadi di dalam iklan itu tidak boleh kata-kata yang digunakan itu kata-kata yang ambigu atau kata-kata yang bertele-tele kayak gitu. Jadi harus langsung to the point, apa sih yang hendak disampaikan, misalnya produk minuman misalnya kan. Jadi langsung aja produk ini produk apa, habis itu keunggulannya apa dan lain sebagainya kayak gitu ya. Jadi langsung to the point. Nah, kemudian di dalam iklan itu menggunakan pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran gitu. Jadi misalnya sasarannya apakah anak-anak atau orang dewasa atau orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus tepat sasaran. Misalnya kalau iklannya anak-anak, kata-katanya juga yang bisa disesuaikan atau bisa dimengerti oleh anak-anak. Misalnya kalau iklan orang tua atau iklan anak remaja, jadi harus disesuaikan mau sasaran seperti apa yang ditonjolkan dalam iklan tersebut. Oke? Nah, kemudian syarat-syarat iklan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah iklan. Yang pertama, iklan itu haruslah bersifat jujur, objektif, dan tidak berbohong misalnya. Nah, contohnya di sini misalnya kan ada iklan produk kosmetik misalnya atau produk skincare. Nah, jadi di sini atau ya lebih mudahnya produk makanan lah ya misalnya. Nah, makanan yang mau ditawarkan itu pedas misalnya, tetapi di dalam iklan itu disebutkan itu tidak pedas atau manis. Jadi itu kan tidak jujur atau membohongi konsumen. Nah, atau membohongi pembeli nantinya. Jadi di dalam iklan tuh haruslah sesuai dengan fakta, dengan produk yang ada. Jadi tidak boleh berbohong ya anak-anak sekalian. Nah, kemudian yang kedua itu iklan haruslah bersifat jelas dan mudah dipahami. Nah, oke, ini udah jelas pasti ya. Jadi iklan yang hendak dipromosikan itu tidak boleh bertele-tele atau tidak boleh iklan yang bahasanya aham atau tidak paham untuk dimengerti orang lain gitu atau susah dipahami gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, menarik perhatian banyak orang. Ini pasti tentu ya sesuai dengan fungsi persuasif tadi, di mana harus adanya iklan ini menarik perhatian orang untuk membeli produk yang hendak ditawarkan. Nah, kemudian yang keempat, itu tidak mengandung sara atau tidak menyinggung dari pihak lain. Misalnya ya, di sini kan ada banyak produk minuman misalnya. Produk minuman label atau merek A dengan merek B. Nah, itu tidak boleh saling menyinggung satu sama lain. Misalnya, ayo minum minuman A, jangan minum minuman B karena minuman B banyak racun atau apa gitu. Nah, itu tidak boleh. Jadi di mana kata-kata yang menyinggung produk lain itu tidak diperbolehkan di dalam sebuah iklan. Oke? Anda sekalian mengerti ya. Nah, kemudian jenis-jenis iklan dan contohnya. Nah, berdasarkan sifatnya iklan ini terbagi menjadi dua, yaitu niaga dan layanan masyarakat. Maka langsung to the point aja ya, di mana iklan niaga ini iklan yang bertujuan untuk mempromosikan produk, layanan atau jasa. Contohnya iklan makanan seperti Indomie, roti, atau iklan minuman seperti Sprite atau Aqua, atau iklan kendaraan atau iklan alat-alat rumah tangga, meja, kursi dan lain sebagainya. Jadi iklan niaga ini untuk mempromosikan barang, supaya barang atau minuman atau makanan supaya orang-orang tertarik untuk membelinya gitu, ya kan? Kemudian yang kedua, iklan layanan masyarakat. Nah, di mana iklan layanan masyarakat ini bertujuan agar masyarakat luas itu mampu tertarik untuk memberikan dukungan maupun mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Contohnya iklan anti narkoba atau penyuluhan-penyuluhan, kemudian iklan lingkungan hidup, go green misalnya kayak gitu. Jadi iklan ini bukan menawarkan barang, tetapi menawarkan kegiatan layanan yang biasa dilakukan di masyarakat gitu, ya kan? Nah, kemudian contoh iklan
berdasarkan media yang digunakan. Di sini ada iklan advertorial, kemudian iklan elektronik, dan juga iklan cetak, dan yang terakhir iklan display. Dimana iklan advertorial ini iklan yang dipromosikan itu dikemas dengan bahasa jurnalis, jadi bahasa orang-orang wartawan gitu misalnya. Nah, kemudian iklan elektronik, di mana iklan ini dipublikasikan dengan melalui media elektronik seperti radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Kalau iklan elektronik ini sering kita jumpai ya, pasti di dalam TV atau di dalam internet misalnya. Nah, kemudian ada iklan cetak. Nah, iklan cetak ini dipublikasikannya dengan media cetak, contohnya koran, majalah, surat kabar, tabloid, dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian iklan display. Nah, hampir sama dengan iklan cetak ini, namun iklan display ini mempunyai ukuran yang lebih besar dan biasanya ditulisannya itu dari iklan kolom gitu. Nah, tadi tuh iklan cetak ini terbagi menjadi dua ya anak-anak, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Nah, dimana di iklan kolom ini di dalamnya itu terdapat iklan display juga gitu. Nah, contohnya kalau iklan display itu misalnya seperti brosur-brosur yang besar misalnya, yang menawarkan layanan produk tertentu, misalnya ada produk mobil atau motor dan lain sebagainya kayak gitu ya, tetapi ukurannya lebih besar daripada iklan cetak pada umumnya. Nah, kemudian jenis yang selanjutnya berdasarkan media yang digunakan, yaitu iklan perusahaan dan iklan layanan masyarakat. Jelas sih kalau ini ya, kalau iklan perusahaan ini biasanya dipimpin oleh perusahaan-perusahaan besar seperti iklan Aqua misalnya. Kemudian iklan produk alat perabotan rumah tangga yang mempunyai perusahaan yang besar di pusatnya gitu ya kan. Kemudian iklan layanan masyarakat. Nah, di mana iklan layanan masyarakat ini berisi himbauan atau ajakan untuk melakukan atau bahkan melarang untuk tidak melakukan hal tersebut. Contohnya iklan anti narkoba, kemudian iklan KB atau iklan pencegahan demam berdarah misalnya kayak gitu. Jadi iklan ini dilakukan oleh kalangan masyarakat biasanya. Kalau iklan perusahaan oleh perusahaan besar ya kan. Kalau iklan layanan masyarakat itu oleh masyarakat sekitar kayak gitu. Ngerti ya anak-anak sekalian? Nah, kemudian berdasarkan isinya. Nah, di sini ada 3, yaitu iklan pengumuman, iklan penerangan, dan juga iklan reklame. Di mana iklan pengumuman jelas berisikan pengumuman berisi suatu peristiwa atau kegiatan lain. Nah, kemudian iklan penerangan ini berisi hal, dalam bahasa lain ini kayak iklan layanan masyarakat gitu, sama aja. Kemudian iklan reklame, di mana isinya ini mempromosikan barang atau jasa yang hendak dijual untuk mencari keuntungan yang disampaikan berulang-ulang di media massa. Nah, gitu ya. Jadi kalau iklan reklame ini untuk produk barang atau jasa, kemudian iklan penerangan ini untuk seperti layanan masyarakat. Kalau pengumuman ini iklan yang merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi gitu. Nah, kemudian contoh iklan. Nah, kita lihat di sini ada contoh iklannya ya. Nah, anak-anak sekalian bisa lihat di sini iklan 1 2 3 itu tentang yang pertama dulu ya, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Nah, jadi di sini anak-anak sekalian bisa melihat bahwasannya iklan-iklan yang ada di contoh ini bahasanya mudah dimengerti ya kan? Dan tidak terlalu panjang, to the point tentang apa sih yang mau disampaikan gitu. Dan juga didukung dengan gambar-gambar buah yang segar-segar, berwarna-warni, sehingga menarik minat dari orang lain. Nah, jadi ada 2 unsur ya kan, deskripsi tentang makanan sehat dan juga bersifat persuasif atau menarik. Ya, di sini ada gambar-gambar buah yang warna-warni. Jadi itu dia. Di sini udah memenuhi unsur-unsur dari pembuatan iklan ya kan. Nah, yang kedua nih, makanan sehat dan bergizi pentingnya untuk pertumbuhan otak dan anak Anda. Nah, jadi fungsinya untuk agar kita
sehat dan bertumbuh dengan baik itu dengan memakan buah misalnya, ya kan. Nah, itu yang nomor 3, ini cintai jantung Anda dengan konsumsi sayur dan buah segar. Nah, jadi di sini pesan yang ingin disampaikan yaitu supaya teman-teman sekalian atau masyarakat luas sekalian itu bisa mencintai jantungnya dengan cara memakan sayur. Nah, di sini juga menarik minat nih, ada gambar love, tetapi di situ dengan berbagai macam sayuran yang berwarna-warni sehingga menarik minat masyarakat untuk melihat iklan ini gitu. Jadi anak-anak udah paham ya kan contoh-contoh iklan dan ciri-cirinya. Nah, di sini ada tugas untuk anak-anak sekalian, bahwasanya anak-anak sekalian secara berpasangan membuat contoh iklan, temanya bebas. Jadi sesuai kreativitas anak-anak sekalian, mau membuat iklan makanan kah, atau produk, atau minuman, atau produk barang-barang, terserah. Jadi secara berpasangan anak-anak harus membuat iklan yang semenarik mungkin yang nanti akan dikirim di via grup WhatsApp kita, ya. Oke, paham? Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di lain waktu lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.